Posisi Indonesia saat ini benar-benar dipantau oleh dunia. Karena keberpihakan Indonesia akan menentukan peta pertempuran ke depan. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Bagi-Bagi Channel. Anda boleh pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Bagi-Bagi Channel. Kini subscribernya adalah 626,000. Sangat banyak guys, setengah juta lebih. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe guys. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah, di manakah posisi Indonesia jika terjadi perang dunia ketiga? Memang sekarang ni kita tahu guys, sangat heboh dan diperkatakan bagaimana sekarang ni akan adanya perang dunia ketiga, tetapi tidak tahu bilakah akan berlaku. Tetapi kita doakan semoga perkara ini tidak terjadi guys, kerana banyak lagi perkara yang kita belum selesaikan, anak-anak kita masih kecil dan perlu kita bimbing mereka untuk menjadi orang yang berguna suatu hari kelak. Takkanlah perang dunia ketiga ini menghancurkan segala-gala impian kita untuk keluarga kita dan anak kita guys. Sama-sama kita berdoakan semoga mudah-mudahan tiada perkara ini berlaku. So guys, tetapi sebelum itu, tanpa berlengah lagi dan tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Bagi-Bagi Channel. Bagi-Bagi Channel, bagi-bagi cerita. Itulah maksudnya ya. Halo sahabat Bagi-Bagi penghuni jagat militer Indonesia. Apa kabar? Kabar baik. Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang kita ketahui bahwa dunia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Benar. Selain pandemi yang berkelanjutan seperti sinetron Indonesia, tensi dunia juga sedang di ujung tanduk. Di mana kekuatan raksasa dunia mulai saling menunjukkan arogansinya masing-masing. Ya, di mana? Siapa lagi kalau bukan negeri Paman Sam, Amerika, dan Paman musuh Sam bebuyutannya, Rusia. Ya. Di mana kekuatan tersebut sedang baku hantam di Ukraina hingga ke negara kita, khususnya di Natuna. Lalu, di manakah posisi Indonesia bila terjadi perang? Guys? Di mana posisi? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk padamkan tombol lonceng merahnya. Ya, jangan lupa klik butang Sahabat subscribe Bagi-Bagi, di mana dua kekuatan negara super tersebut juga memiliki konco-konconya sendiri. Sebut saja Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Warsawa yang dipimpin oleh Rusia. Walaupun kedua istilah itu sudah tidak berlaku lagi pasca berakhirnya era Perang Dingin, tetapi kedua liga tersebut masih membentuk gengsnya hingga saat ini. Sebut saja Amerika, Inggris, Prancis, Australia, dan kawan-kawan masuk ke dalam wadah naungan NATO. Dan Rusia, China, Iran, Korea Utara, dan lainnya, sebut saja Russian Empire, karena admin belum ketahui lagi apa nama gengsnya Paman Putin tersebut. Lalu, di balik kekuatan besar tersebut, di manakah posisi Indonesia berada? Di mana? Di mana? Indonesia diketahui hingga saat ini memiliki kebijakan luar negeri non-blok. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat, Amerika Serikat, dan sekutu NATO dengan Uni Soviet dan negara satelitnya. Yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru merdeka, seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan pemimpin dunia lainnya mencetuskan GNB. GNB terbentuk melalui konferensi Beograd yang digelar pada 1961. Di sana, para negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat dan Timur. Lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia
terutama dari Asia Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok Barat, Amerika, dan blok Timur, Uni Soviet. Sahabat bagi-bagi, walau Indonesia, India, dan lainnya memiliki sikap non-blok pada kala itu, benarkah masih sama hingga sekarang? Bisa kita lihat, India yang makin erat dengan Rusia pasca dirayu kerjasama pembuatan rudal BrahMos, dan Indonesia yang merapat ke Amerika walau masih diancam-ancam embargo. Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam posisinya, tetapi intervensi asing masih saja menekan kedaulatan kita, di mana tahun 2017 saat TNI kita ingin menambah kekuatan tempurnya dengan memborong Su-35 dari Rusia, tetapi dihalang-halangi oleh Amerika Serikat yang saat guys, itu dipimpin oleh Donald Trump. Ya. Walaupun kita membatalkan pembelanjaan Su-35 dari Rusia, Indonesia juga masih susah untuk mendatangkan peralatan canggih dari blok Barat, karena Indonesia kembali dikenai sanksi embargo CAATSA oleh Paman Sam ini. Joe Biden. Undang-Undang Countering America Adversary Stroke Sanction atau CAATSA yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 lalu membelenggu Indonesia dalam upaya membeli jet tempur Su-35 dari Rusia. Indonesia dan banyak negara lain dibuat galau dalam rencana pembelian Su-35 karena di bawah undang-undang CAATSA tersebut. Negara-negara yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan Korea Utara, Iran, atau Rusia melalui pembelian peralatan militer dapat ditempatkan di bawah sanksi Amerika Serikat. Hingga akhirnya pengumuman mengejutkan pembatalan pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo pada hari Rabu 22 Desember lalu. Sahabat bagi-bagi, lucunya walaupun kita membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia, kita juga dihalangi untuk membeli kekuatan tempur dari sekutu NATO. Oh, begitu ya? Tentu saja dengan kebijakan ini, kita seperti dikebiri untuk tetap tiarap dalam memperkuat pertahanan kekuatan. Oh, banyak juga. Walaupun tidak boleh membeli Su-35 daripada Rusia, malahan Indonesia dihalang juga ya untuk membeli peralatan tempur daripada sekutu NATO sekali. Oh, itu sudah memang agak terlaluan jugalah. Kedaulatan Indonesia. Kenapa kita dilarang membeli kekuatan alutsista dari Rusia? Kenapa ya? Kenapa dilarang? Tentu alasannya adalah kekuatan tempur di kawasan Laut China Selatan akan berubah. Ya, Di betul. mana negara-negara yang bersinggungan langsung dengan China memiliki perlengkapan dan alutsista dari blok sekutu. Betul. Tentu lucu bila Indonesia yang ikut menghadang China pada konflik Natuna yang notabene sahabat dekat Rusia saat ini malah memiliki kekuatan tempur dari pihak yang sama, yaitu Rusia. Tentu Amerika Serikat akan memandang Indonesia menjadi api dalam sekam, Betul. di mana suatu waktu bisa karena dianggap itu. bekerja sama dengan support kuat Rusia di belakangnya. Dan bukan tidak mungkin Laut China Selatan yang berlimpah sumber daya alam malah akan jatuh ke Rusia dan China. Inilah yang ditakuti Amerika Serikat dengan memberi sanksi embargo CAATSA kepada Indonesia. Sahabat bagi-bagi, sebab itu takut di ya. mana kekuatan militer adalah Kerana Amerika sangat takut apabila peralatan tempur iaitu Indonesia sama hebat seperti dengan China. Begitulah. Kerana China pun membeli dengan Rusia dan Indonesia pun membeli dengan Rusia, maka di situ nanti Indonesia akan menjadi seperti api di dalam sekam lah. Kalau ada satu peribahasa lagi seperti gunting di dalam lipatan. Betul guys? Kalau salah maafkan saya. Betul ke tidak? Okey, kita sambung. bisnis besar, di mana pengisian ulang amunisi akan menjadi pertimbangan besar dan kontrol penuh sistem oleh negara yang mensupportnya. Akan menggelikan bila konflik di Laut China Selatan terjadi. Satu-satunya negara yang sistem pertahanannya tidak bisa dipantau sekutu adalah Indonesia. Seperti yang dikutip oleh New York Times, kedekatan Indonesia lebih mengarah ke Rusia akan memungkinkan China akan mengalah terhadap Natuna dan memberikan pengecualian konflik LCS terhadap Indonesia. Ini bukan analisis sembarangan. Buktinya, China di Natuna mundur teratur pasca perusahaan berminyak dan gas BUMN Rusia, Zarubezhnev, yang diizinkan menambang di Natuna, yang di mana masih masuk wilayah Indonesia. Betul. Sahabat bagi-bagi,
Posisi Indonesia saat ini benar-benar dipantau oleh dunia. Karena keberpihakan Indonesia akan menentukan peta pertempuran ke depan. Di mana satu-satunya negara besar di Asia Tenggara yang masih belum menentukan posisinya akan berpihak kemana. Apakah ke Amerika yang selalu mengintervensi kita? Ataukah Rusia dan China yang selalu terbuka menyambut kita? Posisi kita akan kita ketahui ke depan saat di mana Indonesia menaruh uangnya dalam mengisi perlengkapan alutsistanya ke depan. Kenapa demikian? Sahabat bagi-bagi, bisa kita lihat perang yang terjadi saat ini tidak akan terjadi bila kedua negara yang berperang menggunakan senjata dari pabrikan yang sama, seperti Azerbaijan versus Armenia, Iran versus Arab Saudi, dan seterusnya. Jadi, pembelian senjata adalah gambaran politik langsung di mana suatu negara akan berpihak. Apakah ke Amerika dan kawan-kawan, ataukah ke Rusia dan konco-konconya? Tunggu analisis kami di video part 2 selanjutnya di channel kesayangan kita, Bagi-Bagi, yang menelisik tuntas informasi jagat militer dunia. Benar. Kami membuka diri untuk kalian saling berargumen di kolom komentar. Terima kasih. Admin pamit undur diri. Wassalam. Wassalam. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Di manakah posisi Indonesia jika terjadi perang dunia ketiga, guys? Di mana posisi Indonesia? Itu yang kita nak tahu. Tetapi memang Amerika sangat takutlah kepada Indonesia jika membeli senjata ataupun alutsista daripada Rusia, kerana ia tahu peralatan Rusia adalah antara alutsista yang sangat hebat juga di dalam dunia. Nanti Indonesia akan menjadi api di dalam sekam. Itu yang ditakutkan oleh Amerika. Dan di situ juga Amerika lagi masih tidak tahu di manakah kedudukan Indonesia apabila perang dunia ketiga nanti. Adakah ia akan memihak kepada Amerika ataupun memihak kepada Rusia? Itu yang sekarang menjadi tanda tanya oleh Amerika sekarang ini. Di manakah kedudukan Indonesia? Dan kita pun belum tahu lagi di manakah kedudukan Indonesia. Dia akan berpihak kepada siapa. Walau bagaimanapun, kita doakan semoga, guys, perkara ini akan lambat lagi lah terjadi. Kalau perang dunia ketiga sekalipun terjadi, itu pasti akan terjadi. Kita tidak boleh nafikan, ya. Tetapi kita tidak tahu bila, dan kita doakan janganlah masa terdekat ini, kerana kita banyak lagi benda dan urusan yang kita belum selesaikan untuk keluarga kita dan anak kita dan negara kita. So, kita doakan sama-sama, moga-moga mudah-mudahan perkara ini tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat. Kita doakan sama-sama, guys. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Jika ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda, maafkan saya, guys. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda, dan juga ibu bapa anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.